Selamat malam teman-teman semuanya, penonton setia dari live LBH Papua Pos Merauke. Kembali lagi bersama kami Persatuan Perempuan HANIM. Seperti yang informasi yang kami sebarkan dari kemarin terkait live diskusi bersama tentang kekerasan terhadap perempuan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febiana Kote, namun kali ini tidak hanya saya sendiri, melainkan ditemani oleh kakak berdua yang sangat cantik ini, yakni kakak Dorcas Kaise dan kakak Agustina Pungguan. Baik, kali ini kami bertiga akan melakukan diskusi terkait kekerasan terhadap perempuan. Untuk itu, teman-teman semua bisa tetap stay dan tetap nonton live kami bersama agar kita bisa saling sharing tentang kekerasan terhadap perempuan di sekitaran kita ini. Oke, baik. ya. Begini kan, berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan selalu jadi topik bersama yang tidak akan habis-habisnya Betul, kita tidak akan pernah berbicara. habis. Bagi kita perempuan yang memang kita rasakan sendiri hidup apalagi di lingkungan yang memang kekerasan itu ada kekerasan yang memang kayak sudah menjadi kebiasaan yang sudah dimaklumi, padahal sebenarnya itu Ya. termasuk kekerasan terhadap perempuan. Seharusnya dilawan. Iya, seharusnya dilawan. Nah, bagaimana nih mungkin pandangan-pandangan kakak-kakak berdua terkait kekerasan yang sering terjadi di sekitar kita, apalagi di Merauke sini. Mungkin Siap. Lebih dulu ya. Ya, izin perkenalan diri. Perkenalkan, saya kulit saya hitam, rambut saya keriting, saya perempuan Papua, saya Dorcas Kaise, saya menolak perbedaan. Ya. Selamat malam untuk kita semua, perempuan-perempuan merdeka yang ada di Merauke dan Papua Selatan ya, dan seluruh Indonesia. Terutama juga salam dan selamat malam untuk semua saudara yang sedang nonton live dari LBH Papua Pos Merauke. Salam semangat untuk kita semua, terutama perempuan-perempuan hebat di luar sana. Hidup perempuan merdeka. Ya, tadi sempat dibilang bahwa kekerasan terhadap perempuan sebenarnya ini hanyalah perbuatan ya, perbuatan yang mengakibatkan perempuan itu merasa sengsara, kemudian ya penderitaan gitu. Itu yang menurut saya itu yang namanya sebuah kekerasan. Kekerasannya ada banyak hal sih. Nanti sebentar kita akan bahas lebih lanjut. Menurut saya kekerasan terhadap perempuan itu. Iya, baik. mungkin ada yang mau Ya, baik. Mungkin dari saya tambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Kakak Okas. Kekerasan sendiri kita bisa mencakup beberapa hal ya, termasuk ada yang dikatakan kekerasan seksual, ada kekerasan psikis, dan juga beberapa kekerasan lainnya. Jadi kalau yang saya singgung sedikit tentang kekerasan fisik, itu bisa terkait dengan yang kita punya badan yang dipukul atau apa itu KDRT, itu udah termasuk dalam kekerasan fisik. Dan ada beberapa kekerasan lainnya yang mungkin kalau kita di sini, lingkup kita mungkin di Kabupaten Merauke atau lebih kecilnya lagi, saya berbicara tentang kita punya orang ya, minta maaf, orang Papua, kita mungkin menganggap bahwa sebuah kekerasan itu sudah menjadi kebiasaan begitu. Jadi kalau macam misalnya suami memukul istri, atau ini kita anggap sudah, itu dia punya hak. Padahal sebenarnya tidak. Kita bisa mencari pembelaan-pembelaan begitu untuk tanggapi kita punya kasus tersebut. Mungkin begitu, ada tambahan dari Kakak Oka. Oh, tentu banyak sekali tambahan-tambahan. Jadi tidak menutup ruang juga untuk teman-teman yang nonton live ini. Yang mau bicara juga di situ silakan, atau ada yang mau sampaikan besok-besok mungkin apa yang kita tidak bicara di sini terkait dengan kekerasan terhadap perempuan bisa di kolom komentar di sana, nanti akan diakomodir lah ya. Mungkin bisa jadi topik pembicaraan kita ke depannya. Betul. Khususnya kalau malam hari kita sudah bicara tentang kekerasan terhadap perempuan, ya sebagian besar sudah disampaikan oleh
Kakak Agustin lebih dulu itu terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga ya yang dialami oleh ibu rumah tangga. Sebenarnya ada banyak hal kekerasan, baik anak-anak perempuan juga mengalami kekerasan, bahkan dalam remaja pun, jadi dalam remaja pun itu paling sering dalam hal pacaran deh. Iya. Benar kah tidak sih kakak-kakak? Pacaran tuh yang paling itu tuh yang awal. Padahal tidak ada ikatan apa-apa, tapi dong Tidak seperti tahu, kita ketahui bersama entahlah ya. itu tidak tahu itu yang kayaknya kalau menurut kacamata saya melihat ini kayak sudah menjadi kebiasaan. Ya, sudah lah, jadi pacar pukul perempuan, jadi laki-laki pukul perempuan itu biasa. Bahkan perempuan bisa pukul perempuan hanya memperebutkan Seorang laki-laki. gitu. Jadi bagaimana kita? Halo perempuan. Mari berdiri, bangkit, dan sama-sama kita menyuarakan kita punya hak. Kita tidak boleh ditindas oleh laki-laki. Betul bagaimana Kak Okas dan host? Kita juga harus tahu batasan-batasan di mana laki-laki campur kita punya kehidupan begitu. Membatasi diri, dan kalau kita rasa itu sudah tidak sehat, kita bisa keluar dari zona tersebut. Jangan terus merasa terjebak dan berat untuk meninggalkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak sehat untuk kita. Tapi begini kakak, oke, keluar dari apa kakak tadi bilang, keluar dari udahlah, keluar dari zona yang sebenarnya membuat kita nyaman, tapi padahal sebenarnya tuh tidak sesuai begitu, tidak sesuai, artinya kita tuh sedang ada dalam kurungan begitu. Kadang ini yang terjadi, ini hal yang terjadi, kita susah sekali untuk keluar dari situ. Perempuan-perempuan itu, kalau tadi saya bicara tentang pacaran ya, perempuan-perempuan yang sedang menjalani hubungan pacaran, kayaknya berat sekali untuk meninggalkan seorang kekasihnya. Dalam hal ini, ya lawan jenis ya, tidak mungkin sesama jenis. No. Nah, itu sangat sulit sekali. Terus bagaimana pandangan kita sih? Harusnya kita bisa mendukung. Mendukung maksudnya kita harus ada di lingkungan yang mendukung kita. Maksudnya mendukung kita dalam hal positif. Bukan berarti kita terus mengikuti apa yang sebenarnya tidak benar. Itu sebenarnya ya itu kita yang harus melawan begitu, melawan diri kita sendiri. Paling susah itu perempuan melawan diri sendiri, itu hal yang paling susah sih menurut saya. Ini yang kadang-kadang ya sampai hari ini kita harusnya tetap berusaha melawan diri kita. Bahkan kita susah untuk keluar ya setengah masih untuk keluar dari itu. Tergantung niat kita, harus kalau merasa itu memang tidak sehat ya tidak perlu diteruskan, tidak perlu terus terjebak dalam kondisi seperti itu. Jadi pada intinya dari niat kita sendiri ketika kita berada pada posisi korban, artinya entah itu masih dalam proses pacaran atau sudah berkeluarga. Jadi kita harus pintar-pintar memposisikan kita punya diri. Ketika kita sudah berada pada posisinya korban, kita harus coba untuk cari solusi gitu, sehingga persoalan-persoalan kita ini bisa membantu kita tidak ada jalan keluarnya. Begitu ya kira-kira Fokus. Kira-kira seperti demikian. Baik. Mungkin juga kalau bentuk-bentuk lain tadi kan kita sudah bahas nih, kalau apa kayak rumah tangga, pacaran, mungkin apa ya istilahnya, ada bentuk kekerasan satu lagi nih, apa ya, kekerasan psikis juga, ya psikis, terus secara online, seksual juga ada. Secara online ini kan kita bisa lihat bersama tuh apa itu, media sosial sekarang kan sudah tidak ada batasan umur untuk menggunakan, sehingga kebanyakan banyak yang menggunakan media sosial dan tidak secara langsung menyebabkan kekerasan terhadap perempuan. Share video-video lain seperti itu, bahkan kebanyakan itu ada yang saling menjatuhkan, saling itu, bahkan dari sesama perempuannya juga seperti
perlu kita maka dari itu teman-teman seperti apa mendengar live seperti ini mungkin dapat membuka pemikiran kita untuk kita lebih bertindak lebih positif sehingga membatasi diri kita untuk berbuat dan merugikan diri kita sendiri juga. Nah, sebenarnya kekerasan ini bisa terjadi di mana saja, apa saja, siapa saja itu, apalagi di zaman seperti ini tuh kayaknya peluang kekerasan itu semakin besar. Dan hari ini yang perlu kita tahu bahwa Indonesia ini darurat kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana cara sekarang kita harus mengikis kekerasan terhadap perempuan? Karena sejatinya memang itulah kita harusnya perempuan dengan perempuan harusnya saling mendukung. Nah, kemudian kita harus menempatkan diri pada lingkungan yang mendukung kita, keluar dari zona-zona yang tidak nyaman, bahkan bisa apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan seharusnya memberi dampak positif untuk perempuan lainnya. Bagi diri sendiri, juga bagi sekitaran kita, lingkungan kita. Maka yang paling utama adalah lebih baik ajar diri sendiri, ajar orang di sekitar kita untuk tidak melakukan kekerasan ketimbang menghindari kekerasan. Yang berikut, jangan diam. Jangan diam ini yang kadang-kadang masih susah sekali karena perempuan itu ujung-ujungnya bawanya perasaan ya. Perasaan ya. Terbesar yang dialami oleh perempuan. Perasaan ini yang membuat kita akhirnya terkurung, terjebak dan susah sekali untuk keluar. Jadi gambarannya tuh seperti apa ya? Iya, kita dalam kurungan, jadi susah mau keluar. Betul. Apalagi kan terkadang dari tekanan lingkungan, kayak di sekitar kita yang budaya patriarkinya masih kuat, perempuan mau membuka suara juga takut, ibaratnya kata apa membuka aib sendiri. Bagaimana pandangan seperti itu? Kalau dari saya, sebenarnya ini perempuan mampu berbicara, mampu menyuarakan, cuma tidak tahu ini di mana tempatnya, siapa yang harus saya ke sana, maksudnya siapa yang harus saya tuju begitu. Karena ruang-ruang hari ini yang namanya ruang perempuan juga saya sedikit tidak percaya sih. Karena apa? Pasti habis di situ. Tidak ada tindak lanjut, tindak lanjut. Pernah beberapa kali kami pengalaman ya, cerita pengalaman beberapa kali mengawal beberapa teman-teman, bahkan orang-orang yang ada di lingkungan. Kami ini hanya karena tidak tahu ya, jalan terakhir kita harus pergi ke satu organisasi, satu lembaga, karena memang yang kami tahu itu unit khusus yang menangani hal ini, tapi nyatanya kami jalan ke sana juga ketemu jalan buntu. Maka hari ini kami sedang berpikir bersama bagaimana menciptakan ruang yang aman bagi seorang perempuan itu sendiri. Ini masih sangat sulit sekali. Bahkan lembaga-lembaga yang harusnya memberi ruang bagi perempuan itu sangat minim sekali. Ini juga bisa menjadi faktor untuk perempuan yang akhirnya ya sudah kembali ke diri saya sendiri lagi, pendam. Iya. Soalnya bingung mau percaya siapa. Betul. Perempuan sebenarnya saya percaya mampu berbicara. Cuman ya itu yang saya bilang tadi, mereka tidak tahu harus kemana, harus mengadu ke siapa, di mana gitu. Karena pasti pergi ke sana udah ujung-ujungnya mati. Ujung-ujungnya habis di situ. Kalau kesempatan ke mereka yang sudah untuk bicara nanti. Oh iya bisa. Oke. Ada Wati yang mau bergabung. Coba kalau lihat Wati mau bergabung sih. Ini kok bagi kontrolnya suaranya. Bisa tidak kalau
Bisa. Boleh. Oke, siap. Sambil menutup ruang. Kepada teman-teman yang kami sama sekali sungguh ini perbincangan perempuan. Bahkan ketika ada laki-laki yang mau bergabung di diskusi hari ini, silakan. Karena memang sudah sepatutnya kami menghadirkan laki-laki dalam diskusi kami perempuan, karena memang laki-laki harus mendukung perempuan, mendukung isu-isu ini, yang isu-isu yang sangat krusial dan memprihatinkan di bangsa ini. Bisa bergabung. Oh, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam Kak. Selamat malam. Halo, selamat malam. Kalau di HP bisa. Boleh tahu ini dengan kakak siapa ya? Dari mana? Ya, halo sebelumnya. Perkenalkan dengan Kakak Wati. Dengan Wati dari di Merauke juga, masih di Merauke juga. Oh, siap. Selamat malam Kakak Wati. Salam perempuan Selamat malam merdeka. juga, Dik Dorcas dan kakak berdua yang di samping. Siap. Selamat malam kakak. Silakan. Kalau kakak mau bertanya apa yang bisa kita jawab, kita akan jawab. Tetapi kalau kita belum bisa jawab, ya itu menjadi PR kita untuk pasti kita akan jawab juga. Atau mungkin kakak Hanya mau sharing. atau Ada mungkin pengalaman. kakak mau sharing. berdiskusi. Ya, disilahkan. Oke, sebenarnya di sini cuman tadi dari tadi ikuti ya. Ya, dari tadi ikuti diskusi kakak bertiga. Memang saya sebagai apa ya, salah satu korban ya, korban KDRT ya. Aku yang tadi saya kakak bilang, yang tadi saya kakak sempat diskusi, tukar pikiran, itu betul ya, itu betul sekali, sangat betul sekali. Kita itu perempuan itu memang lawan terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, begitu. Ini sharing saja. Saya tuh menikah hampir 9 tahun. Kemudian sebelum menikah ada fase pacaran ya dengan bapaknya anak-anak begitu ya. Itu dari awal pacaran itu saya sudah mengalami kekerasan begitu. Tapi kita tuh kadang perempuan itu ini mungkin untuk teman-teman perempuan yang lain ya. Saya sebagai yang sudah melalui itu dan alhamdulillah sudah keluar dari situ. Kita itu perempuan tuh selalu denial sama fakta yang terjadi, gitu. Itu pertama. Kita tuh selalu apa ya? Kita tuh selalu mungkin karena kita perempuan ya, jadi kita tuh selalu berpikir tuh pakai hati. Dia tuh begini karena dia sayang sama saya, begitu. Terus nanti ada lagi pikiran, nanti juga dia pasti berubah, begitu. Halo, bisa didengar? Bisa? Bisa dengar ya? Oke. Terus kita tuh selalu berpikir, dia tuh nanti bisa berubah. Pasti dia akan lebih baik lagi. Begitu. Sehingga akhirnya saya memutuskan, apalagi waktu itu sempat datang ke orang tua, terus janji sama orang tua tidak akan mengulangi lagi bla bla bla. Akhirnya kita perempuan tuh pasti luluh, karena kita tuh perempuan tuh pasti tuh kan berpikir tuh pakai hati ya, kita tuh gampang luluh apalagi kita sayang. Ternyata tuh tidak seperti itu. Setelah kita menikah terjadi lagi dan terjadi lagi, bahkan intensitas kekerasannya itu menjadi lebih sering dan lebih parah, begitu. Tapi waktu itu ketika saya mengalami kekerasan lagi, itu setelah saya mempunyai anak anak yang pertama. Setelah itu apa ya?
kita tuh kita 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 pasti sakit ya, pasti kecewa karena tidak usah orang lain, orang tuanya kita sendiri pun tidak pernah bikin kita seperti itu, begitu. Tapi kita tuh perempuan tuh selalu berpikir begini, aduh kalau saya kasih tinggal dia, terus aku anak-anak bagaimana ya? Nah, kita itu pasti selalu berpikir tuh seperti itu. Kalau saya kasih tinggal dia nih, satu anak-anak bagaimana? Nanti orang di luar sana bilang apa? Masa baru nikah sudah pisah? Begitu. Pikiran-pikiran itu tuh yang selalu menghantui saya punya pikiran sehingga membuat saya itu bertahan begitu, bertahan selama hampir 9 tahun pernikahan. Pada tahun ke-9 ini kayaknya rasanya tuh sudah tidak bisa ditahan lagi karena tingkat kekerasannya tuh sudah semakin semakin parah begitu, karena sudah selain fisik, psikis saya juga disakiti yang tidak main-main begitu. Jadi akhirnya saya memutuskan, kalau tadi di sini teman-teman bilang kita tidak tahu mau ke lembaga mana, kemana, tapi kalau saya kembali ke saya punya orang tua. Saya memilih mendapatkan perlindungan itu dari orang tua begitu. Ketika saya kembali ke orang tua, akhirnya ya sudah, siklus itu akhirnya tuh terputus karena kita sudah sudah dapat perlindungan dengan kita terbuka dengan orang. Jadi mungkin pesan untuk teman-teman di sini, ada yang nonton, jangan malu. Kalau memang kita sudah disakiti, kita tidak usah pikir pendapatnya orang. Aduh, itu dia sudah berpisah dan dia tuh suami begini, nanti dia tidak sayang dia punya anak-anak. Stop. Kita boleh sayang orang lain, tapi kita tetap harus sayangi kita punya diri sendiri. Itu sih. Saya setuju sekali dengan yang tadi kakak bilang, kita harus sayangi kita punya diri sendiri, karena kita tuh berperang dengan kita punya diri sendiri, begitu. Selama kita tidak punya keberanian untuk keluar dari situ, sampai kapanpun kita akan tetap seperti itu. Jadi ya pesannya buat teman-teman di sini yang mungkin masih dalam masih dalam siklus itu, kekerasan terus-menerus dari pasangan, ada baiknya kita stop ya, karena kesalahan apapun yang kita buat, kita tuh manusia tidak pantas untuk diperlakukan seperti itu. Kita berhak kasih yang terbaik untuk kita punya diri sendiri. Itu saja sih, sharing-sharing saja. Oh iya, terus saya mau punya satu pertanyaan. Ini kekerasan yang ini pola ya, mungkin saya pengen tanya sama kakak bertiga. Setiap kali dia habis melakukan kekerasan, saya itu pasti dibikin kayak seolah-olah itu ratu. Saya punya luka diurus, bahkan saya punya air dikompres, dikasih mandi, pokoknya tuh dia meratukan saya tuh kayak seolah-olah. Akhirnya membuat saya tuh berpikir, oh dia tuh sebenarnya kasar dengan saya tuh karena dia sayang saya, begitu. Jadi maksudnya ini sharing-sharing saja, mungkin dari kakak-kakak orang yang sudah lama di LBH, mungkin apakah itu memang perilakunya seperti itu, atau mungkin sosoknya yang seperti itu, ya pengen tukar pikiran saja, begitu. Saya rasa itu saja, sudah cukup. Terima kasih Kakak Wati yang sudah bergabung. Terima kasih Kakak Wati yang sudah bergabung. Ya, ayo siapa yang mau jawab? Kakak Wati punya pertanyaan lebih dulu. Ya, ayo siapa yang mau jawab? Kakak Wati punya pertanyaan lebih dulu. Oke, dari saya, berdasarkan cerita yang Kakak Wati cerita sendiri, dia telah mengalami kekerasan sejak dalam masa pacaran. Kekerasan sejak masa pacaran sudah dialami oleh kakak tadi, bahkan hubungannya awet ya.
hubungannya tetap awet ya sampai pada pernikahan. Kita tidak bisa menyalahkan masa yang sudah lalu, sudah lewat, udah kita sudah lewat. Sekarang kita bicara ke masa depan gitu. Kalau terus yang saya dengar dari ceritanya Kakak Wati, bagaimana ya? Mungkin itu sudah banyak yang tadi kita singgung. Memang sebenarnya bukan hanya kakak dia sendiri, ada mungkin yang lebih parah daripada kakak tadi. Ada yang lebih parah, pasti ada yang lebih parah. Dan memang mungkin tidak ada yang seperti begitu, mungkin tidak. Kemudian ada yang mungkin bagian-bagian kecil lainnya begitu. Tetapi ada unsur kekerasan ya, kekerasan baik dalam pacaran maupun dalam rumah tangga. Nah, terus sempat ada pertanyaan apakah ini pola atau saya sendiri saya belum tahu nih. Saya belum tahu apakah ini pola ketika kalau dipukul hancur-hancur terus tiba-tiba jadi ratu duduk di atas kursi kerajaan jadi pelayan jadi yang tadi pelaku kekerasan itu sudah oke, di ini diurus luka-lukanya semua pola atau bagaimana ya saya sendiri saya belum bisa menjawab. Nah, bisa jadi juga memang karakter itu bisa jadi memang mungkin pada saat melakukan itu seseorang yang melakukan tadi itu maksudnya mungkin dalam keadaan emosi, kemudian mungkin tidak sadar juga. Nanti selesai baru, oh saya bikin apa tadi? Ini akhirnya sudah ada korban. Nah, korban sudah pasti ditolong kan. Nah, mungkin itu sih. Tapi berupa kali itu sangat disayangkan ya. Iya, itu betul. Iya, jadi suatu kebiasaan Iya, juga kebiasaan. begitu. Betul. Seharusnya ini tidak menjadi biasa ketika kita sudah bisa melawan, harusnya ini tidak menjadi biasa gitu. Maka saya sepakat dengan yang disampaikan Kakak Wati tadi, dia sudah mengambil jalan terbaik ya. Berusaha untuk keluar dari keterpurukan masalah. Ya, semangat buat Kakak Watinya, semangat ya. Wati. Kami senang sekali hari ini ada ya korban lah ya bisa berbagi pengalaman di live ini tuh luar biasa sekali. Tidak semua sangat iya betul, tidak semua perempuan apalagi dalam live ini terus bisa berbicara tentang pengalaman yang kemarin terjadi, bahkan bisa bersuara untuk kita perempuan-perempuan di luar biasa. Apa ya? Sadar tidak sadar kita ini calon pelaku, sadar tidak sadar kita ini juga calon korban loh. Jadi mengamankan diri sendiri itu lebih penting sih. Beri ruang aman bagi diri sendiri sehingga kita bisa memberi ruang yang aman juga bagi lingkungan lain, terutama perempuan lain, dan untuk lebih luasnya lingkungan kita berada ya, begitu. Iya. Ya, begitu. Mungkin ada lagi yang mau kita bahas, Kakak mau sampaikan atau Kakak Agustina mau sampaikan? Oke, kalau dari saya yang pertama jadi catatan adalah jangan diam. Satu, jangan diam. Yang kedua, perempuan harus melawan. Melawan bukan berarti ketika pelaku sudah memberikan aksi yang luar biasa, kayak ya pemukulan itu secara fisik ya, bahkan kata-kata itu juga psikis loh. Ini gangguan saya ketika dikatai sesuatu yang benar-benar, hati Tairis itu hancur sekali, itu mempengaruhi ini juga loh, mempengaruhi ini. Jadi apa ya? Supply hal-hal yang positif dalam ini pikiran gitu. Mencari lingkungan yang positif, yang mendukung kita perempuan. Kemudian perempuan dan perempuan tuh harusnya saling mendukung, bukan saling baku siku, baku injak, gitu kan. Apalagi saling merendahkan ataupun menyudutkan. Nah, ini yang
jadi catatan juga buat diri saya ketika menemukan di luar sana ada perempuan yang menyudutkan perempuan lainnya, itu sangat disayangkan. Untuk itu ya tugas kita bersama perempuan-perempuan, harusnya kita berani dong mengangkat perempuan itu, bukan merendahkan apalagi menyudutkan, karena tidak semua orang itu berani berbicara gitu, tidak semua orang berani berbicara. Saya terima kasih sekali untuk yang tadi sudah bergabung, aduh luar biasa pokoknya, pokoknya luar biasa sekali yang sudah bergabung tadi. Saya senang sekali ternyata ada satu perempuan yang bisa berbicara di sini, aduh itu luar biasa, terima kasih. Semoga ke depan di live-live yang berikutnya teman-teman perempuan bisa seperti Kawati tadi, kita sama-sama membuka diri, kita sama-sama sharing hal-hal positif untuk kita punya diri, khususnya perempuan gitu. Oke, ya. Oke, mungkin sekian dari pembahasan diskusi kita pada malam hari ini. Semoga di lain kesempatan nanti kita bisa bahas dengan topik yang lainnya seputaran dengan tentang kekerasan terhadap perempuan. Nah, saya Febiana Poten pamit undur diri dan saya Dorcas Kaise. Saya Rustina Ondoan. Terima kasih dan selamat malam.